Halo semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Junior Bamanurung. Saya berasal dari kelas TI 24B Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi yang telah saya pilih tentang proses manufaktur. Yang pertama ada proses logam, material plastik, dan proses lembar logam. Baik, materi yang pertama ada pengecoran logam yang berisi dari sand casting, cetakan, peleburan, dan kualitas. Casting merupakan proses pembentukan logam dengan cara menuangkan logam ke dalam cetakan, lalu dibiarkan mengeras. Dan sand casting merupakan metode paling banyak karena dapat melebur logam bersuhu tinggi dan volume produksi dari 1 hingga jutaan unit. Langkahnya ada yang pertama ada pattern, persiapan pasir dan pembuatan cetakan, melting, pouring, pemadatan dan pendinginan, pembongkaran cetakan, dan yang terakhir pembersihan atau inspeksi. Pola atau pattern dibagi menjadi 4. Ada solid pattern, mudah dibuat, split pattern untuk bentuk yang kompleks, match plate atas atau bawah satu plat, dan cop and dark atas atau bawah platnya terpisah. Jenis cetakan pasir dibagi menjadi 3. Green sand mold, pasir, tanah liat, air, itu adalah paling umum. Dry sand mold dipanaskan 200 hingga 300 derajat Celcius. Dan skin dry mold permukaannya dipanaskan 10 sampai 205 mm. Nah teman-teman, video berikut merupakan contoh sand casting yang dimana ada proses penuangan, lalu kita bisa lihat dimasukkan ke dalam cetakan, yaitu cetakan pasir, dituang. Baik teman-teman, sekarang kita berada di materi yang kedua, yaitu material plastik dan juga prosesnya, berisi termoplastik, termotest, dan ekstrasi. Sifat material plastik. Yang pertama ringan, beratnya bisa 1,1 hingga 1,6, tahan kelembapan dan korosi, kekuatan elastiknya baik, transparan dan berwarna, daya redam getarannya baik, dan lebih mudah dibentuk daripada logam. Namun kekurangannya kekuatannya lebih rendah daripada logam dan tidak tahan panas. Jenis plastik dibagi menjadi 2. Thermosetting, yaitu mengeras permanen saat digunakan, dan termoplastik lunak saat digunakan tetapi keras saat didinginkan. Proses pencetakan plastik. Yang pertama ada cetak tekan. Bahan serbuk atau pembentukan dimasukkan ke dalam cetakan 120 hingga 205 derajat Celcius. Cetak transfer, bahan dipanaskan di ruang transfer lalu diinjeksi ke rongga cetakan. Cetakan injeksi, bahan dipanaskan 120 hingga 260 derajat Celcius lalu diinjeksikan ke cetakan tertutup. Extrusion, bahan ditekan melalui cetakan die oleh sekrup spiral. Cetak tiup, tarisan plastik diekstrasi lalu ditiup dengan udara tekan. Dan terakhir ada cetak rotasi, bahan termoplastik diputar, dipanaskan sehingga melapisi dinding cetakan untuk produk berongga besar. Berikut cara pembuatan atau proses pembentukan plastik. Bisa kita lihat bagaimana cara-caranya hingga menjadi produk jadi. Baik, materi yang ketiga ini merupakan proses lembar logam yang berisi pemotongan, penekukan, penarikan, dan mesin pres. Baik, lembar logam memiliki umumnya 0,4 sampai 6 mm. Namun jika tebalnya lebih dari 6 mm disebut plat logam yang dibentuk dengan rolling. Nah, pemotongan atau cutting yang pertama ada shearing memotong lurus, blanking produk, punching menghasilkan lubang, slotting, perforing, notching, fine blanking. Dan penekukan ada bending, yang pertama ada V-bending dan H-bending, flanging yaitu stretch, stretch and shrink, hemming, seaming, curling or bedding, dan channel, U-bending,
corrugating tap forming. Dan penarikan drawing ada blank ditarik menjadi cup cylinder, redrawing ditarik ulang, reverse drawing arahnya diterbalikkan, cacat. Di sini ada karakteristik permukaan potong. Ada rollover, burnish, fracture zone, dan terakhir ada bore, perpanjangan material saat sebelum pemisahan. Dan untuk mesinnya sendiri ada mesin press, drive level, punch die set, ada punch holder, progressive die, beberapa punch beroperasi, dan penekukan pipa ada. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas waktunya.